Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilia Fitripsari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Karunia Putri Bahagia dengan NIM 230210402027 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Septiani dengan NIM 2302010402026. Di sini akan menyampaikan tentang materi isu-isu yang berkembang pada tahun 2000 sampai sekarang. Yang pertama yaitu ada isu-isu sastra bandingan. Yaitu sastra bandingan itu sebagai sebuah disiplin akademis menurut Westin pada tahun 1984 yang dianggap baru mulai berkembang dari Prancis melalui terbitnya jurnal Revue de Littérature Compare pada tahun 1921 yang di bawah asuhan Fernand Beldenberger, atau terbitnya karya Paul van Tighem yang berjudul La Littérature Compare pada tahun 1931. Apik tangene ut. Sastra bandingan adalah suatu ilmu analisis yang digunakan sebagai alat yang berupaya untuk membandingkan suatu karya sastra dan karya lain, baik dari segi genre, waktu, pengarang, sejarah, bahkan pengaruh suatu karya sastra terhadap karya sastra lainnya. Sastra banding ini dianggap sebagai studi sastra secara menyeluruh. Kerja perbandingan karya sastra pertama kali dapat ditarik jauh mundur pada Palladies Tamia with Treasury pada tahun 1598. Karya Francis Meres seorang pengkaji sastra dari Inggris, membandingkan perbandingan wacana di dalam sajak-sajak karya penyair Inggris dengan sajak-sajak dari penyair Yunani, Latin, dan Italia. Brown pada 2013 lantas membuat beberapa catatan penting terkait dengan sastra bandingan. Yang pertama, sastra bandingan adalah keniscayaan menunjukkan persamaan dan perbedaan. Kedua, proses dan hasil pembandingan selalu problematik karena tujuan membandingkan tentu dilakukan dalam rangka mencari perbedaan dan persamaan, sehingga luaran yang muncul tentu perbedaan dan persamaan. Pernyataan di dalam simpulan terkait dengan persamaan dan perbedaan antar karya sebenarnya jatuh kepada ranah retorika. Dan yang ketiga, sastra bandingan memperhatikan isu yang terkait dengan keterbandingan. Sastra bandingan, meskipun bisa saja membandingkan karya-karya apa saja, tetap mempraktikkan pembandingan karya yang memang pantas dan dianggap memiliki kadar keterkaitan tertentu untuk dibandingkan. Isu-isu sastra dalam perkembangan teknologi. Nah, dalam perkembangan teknologi ini terdapat dampak-dampak yang masuk terhadap sastra. Contohnya dampak negatif dan dampak positif. Nah, yang pertama adalah dampak negatif. Jadi yang pertama dampak negatifnya itu adalah banyaknya toko buku yang tutup. Jadi dengan masuknya perkembangan teknologi atau iptek ini, banyak sekali toko-toko yang tutup dikarenakan bangkrut. Nah, pada kegiatan belajar mengajar, guru dan murid yang sudah menggunakan bahan terbuka seperti media, handphone dengan menggunakan fitur layanan disediakan oleh situs yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, selagi pengguna yang memiliki jaringan internet. Hal ini menjadikan media buku versi cetak itu kurang diminati oleh para peserta didik ataupun oleh pembaca. Oleh karena itu, banyak sekali toko-toko buku yang bangkrut dan tutup.
Yang kedua adalah meningkatnya masalah mata minus di kalangan anak usia dini. Jadi karena banyaknya anak usia dini yang memainkan gadget atau media handphone ini dikarenakan mereka membaca di handphone atau media digital ini, maka dampak mata minus di kalangan anak usia dini itu makin meningkat. Dikarenakan menatap layar gawai atau handphone terlalu lama itu akan menyebabkan mata terasa lelah dan perih. Hal ini disebabkan karena radiasi cahaya dan layar gawai itu dapat menyebabkan hal tersebut. Membaca buku digital dalam jangka waktu yang lama dapat berdampak buruk pada mata yang akhirnya bisa menjadikan mata minus. Nah, selain dampak negatif, media sosial atau teknologi ini juga dapat menyebabkan dampak positif pada sastra. Yang pertama, dapat meningkatkan minat baca siswa. Keberadaan buku digital yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini diharapkan mampu menarik minat peserta didik dalam membaca. Dengan adanya buku digital ini, budaya literasi diharapkan bisa lebih berkembang dengan pesat. Yang kedua, dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Esilobris, dengan memiliki satu gawai saja, seseorang itu dapat membaca ratusan hingga ribuan buku. Tidak terhitung surat kabar seperti surat kabar, tabloid, dan majalah yang juga dapat dibaca secara digital. Oleh karena itu, sekarang kita bisa baca buku di mana saja, dan dengan dalam satu waktu itu sangat memungkinkan sekali kita membaca beberapa buku. Contohnya kita di kereta, kita tidak perlu membawa banyak buku, tetapi kita bisa membacanya di media digital. Kemudian dapat menjangkau ruang dan waktu. Nah, dengan adanya media digital ini, seseorang bisa membaca karya sastra di mana saja dan kapan saja. Nah, dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di handphone, kita akan lebih banyak membaca buku dikarenakan dengan waktu yang pendek dan di mana saja kita itu bisa membaca buku. Contohnya, sekarang kita bisa membaca buku di media digital seperti Ibusnas, Wattpad, Visionovel, bahkan Twitter pun sekarang juga dapat digunakan untuk menulis cerita.